Selamat pagi para pemirsa. Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita hari ini Kamis 14 Agustus 2025 tertulis dalam Yesaya pasal 61 ayat 1. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak. Songgop do tuau todini Tuhan Jahoba, ala naung miniahan ni Jahoba ahu, mamaritahon berita nauli tuhalak nadangol, marsuru au pauliuli halak parroha nabujuk, manitikon haluaun tuhalak natarhurung, dohot tuhala natarate buhani hurungan. Dalam bahasa Indonesia, roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Pemirsa dikasihi oleh Tuhan, Yesaya 61 ayat 1 ini mengingatkan kita bahwa Injil bukan sekedar kata-kata, melainkan kekuatan Allah untuk memulihkan hidup. Yesus adalah jawaban bagi mereka yang letih, terluka, dan terikat. Dan kita yang sudah ditebus dipanggil untuk melanjutkan misi ini. Ada ilustrasi rohani pernah saya baca bercerita seorang tahanan menerima surat dari pengadilan yang menyatakan bahwa ia sudah dibebaskan. Tapi karena ia ragu dan tidak percaya, ia tetap tinggal di selnya. Barulah ketika sipir datang dan membacakan dengan tegas isi surat itu, barulah ia melangkah keluar dari penjara. Demikian juga banyak orang di dunia ini, mereka sudah punya surat pembebasan lewat karya salib Yesus, tapi masih hidup dalam rasa bersalah atau keterikatan. Kita diutus seperti Yesaya untuk membawa dan membacakan kabar pembebasan itu, supaya orang berani melangkah keluar menuju kebebasan di dalam Kristus. Lalu apa sumber yang harus kita pegang dan kita mau imani agar kita mampu memberitakan Injil kepada saudara-saudara kita? Poin yang pertama, sumber kekuatan roh Tuhan. Yesaya berkata, roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi pelayanan sejati lahir dari Roh Kudus, bukan dari kekuatan manusia. Yesus sendiri memulai pelayanan publiknya dengan kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita hanya teori. Dengan Roh Kudus kita punya kuasa. Jadi kita dipanggil untuk hidup dan melayani dengan bergantung penuh kepada Roh Kudus, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di gereja. Poin yang kedua adalah fokus pada misi, yaitu membawa kabar baik. Orang sengsara, remuk hati, tawanan, terkurung, itu adalah gambaran orang yang terjebak dalam penderitaan rohani, emosional, atau sosial. Yesus datang bukan untuk orang yang merasa cukup, melainkan untuk orang yang sadar membutuhkannya. Kalau kita sedang hancur, Yesus adalah jawaban. Kalau kita melihat orang lain hancur, kita dipanggil untuk menjadi pembawa kabar baik itu. Poin yang ketiga adalah hasil misi, pembebasan dan pemulihan. Di sini Yesus tidak hanya menghibur, tetapi juga memulihkan. Maka pembebasan ini mencakup bebas dari dosa dan rasa bersalah, bebas dari belenggu kebiasaan buruk, bebas dari rasa takut dan kutuk masa lalu.
Jadi Injil bukan hanya tentang pergi ke sorga, tetapi juga hidup baru sekarang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa karena Tuhan mengingatkan kehidupan kami yang telah Engkau tebus menjadi anak-anak Tuhan, terpanggil juga untuk memberitakan kabar sukacita bagi saudara-saudara kami yang merasa lemah imannya, yang merasa kecewa, putus asa, tetapi Engkau pakai kami untuk membawa terang bagi saudara-saudara kami. Engkau berkati, Engkau kuatkan kami untuk melakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.